Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah salat zuhur Masjid Baitul Adl yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya. Allah hidupkan kita dalam iman, Allah wafatkan insyaallah husnul khatimah. Di dunia Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang baik, di akhirat nanti insyaallah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang saya muliakan, ada dua aspek dalam agama yang satu sama lain harus muncul dalam konteks beragama. Jadi selalu saya membedakan antara agama, ilmu agama, dan beragama. Dalam konteks beragama, artinya dalam konteks mengaktualisasikan nilai agama, manusia mesti mengcombine antara dua hal. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah identitas. Kenapa? Identitas tanpa kebenaran itu gamang dalam moral, tetapi kebenaran tanpa identitas itu adalah sesuatu yang hilang dalam realita. Jadi dua hal. Kebenaran tanpa identitas itu kebenaran itu hilang dalam realita, tapi identitas tanpa kebenaran itu gamang dalam moral. Ada komunitas, ada entitas, ada kelompok, tapi tidak ada kebenaran di situ, pasti hilang moral di dalamnya. Tetapi kebenaran yang hanya dipelajari di kampus, menjadi konsumsi para mahasiswa, santri, jamaah di masjid, ustadz-ustadz di mimbar, tapi tidak muncul dalam identiti komunitas, dia adalah kebenaran-kebenaran yang begitu dicari di dalam lapangan tidak kelihatan. Ya, ini kata kunci yang memang harus kita pahami, bahwa kebenaran tanpa identitas hilang dalam realitas, tetapi identitas tanpa kebenaran pasti gamang dalam moral. Nah, oleh karena itu, Islam sebagai sebuah kebenaran, dia adalah sesuatu yang sangat otentik karena datang dari Tuhan yang Maha Benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, maka janganlah engkau ragu atas kebenaran itu. Berarti tatkala ada sumber-sumber kebenaran yang bercerita tentang agama, itu mesti dirujuk kepada sumber-sumber yang otoritatif untuk memastikan orisinilitas ajaran itu. Kalau orisinalitas ajaran tidak dipelihara, maka kebenaran ini keluar dari fakemnya. Tatkala orang bicara akidah tapi tidak kembali kepada Quran, pasti akidahnya salah. Tatkala orang bicara tentang fikih tapi tidak kembali kepada hukum fikih, pasti salah. Tatkala orang bicara tentang ekonomi tapi jauh dari aturan-aturan agama tentang ekonomi yang kita praktekkan, dipastikan ekonomi itu salah. Makanya di saat sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, menjelang beliau wafat, beliau mengatakan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Saya ini, kata Nabi, kalau nanti sudah tiada, maka tentu Al-Quran itu tidak akan bertambah. Al-Quran tetap seperti itu. Begitu Nabi Muhammad wafat, Quran tidak mungkin bertambah. 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dia tidak akan bertambah lagi. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak mungkin bercerita lagi, karena beliau telah wafat. Artinya hadis beliau telah selesai, apa yang beliau sampaikan sudah final. Maka Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain. Nanti kalau saya wafat, kata Nabi, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara ini. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini,
maka kalian tidak akan tersesat buat selamanya. Apa itu? Al-Quran sebagai kalamullah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai ekspresi saya sebagai seorang Nabi. Karena hadis itu adalah apa yang diucapkan Nabi, apa yang dibicarakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, dan apa yang ditetapkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu 10 menit ini saya ingin menyampaikan prolog seperti ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, nah setelah Rasulullah wafat, Al-Quran tidak bertambah, hadis tidak bertambah, sementara persoalan terus bertambah. Maka agar kebenaran ini tidak hilang dari pakemnya, muncullah para ulama-ulama kita untuk membuat fakem dalam beragama. Setelah Al-Quran dan Sunnah, muncul ijma' dan qiyas, dan seterusnya dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar kebenaran itu tidak keluar dari relnya dan orisinilitas ajaran tetap bisa dipertahankan. Nah, kemudian hadirin sekalian yang saya muliakan, setelah kebenaran itu muncul dalam doktrin, dalam bentuk ajaran, kebenaran itu tidak hanya berada dalam kertas, kebenaran itu tidak hanya dibicarakan di dalam kelas, Al-Quran tidak hanya diseminarkan, kemudian ajaran fikih bukanlah mengkaji kajian-kajian anak-anak di pesantren, tapi diharapkan bahwa kebenaran itu muncul dalam identiti, muncul dalam personal kita dalam kehidupan ini. Maka Nabi SAW mengatakan, dimanapun kau berada, faqulu syhadu bi anni muslim, sampaikanlah kepada mereka bahwa I am muslim, saya muslim. Itulah yang sekarang muncul di panggung politiknya Amerika, seorang anak muda yang bernama Zahran Mamdani. Begitu terpilih menjadi wali kota New York, di tengah matahari sudah terbenam, dia berpidato bahwa matahari sudah terbenam, tetapi harapan kebenaran itu akan muncul di tengah-tengah kita. Dengan bahasa Arab dia mengatakan, ana minkum wa ilaikum. Itu sebuah proklamasi bahwa dia muslim dan dia akan berjuang untuk kebenaran Islam itu. Ana minkum, saya dari kalian, I am muslim, saya dari kalian, wa ilaikum, dan apa yang akan saya lakukan nanti insya Allah akan menunjang kebenaran dan akan memperhatikan kalian semuanya. Makanya seorang muslim itu diwajibkan untuk memunculkan identiti dia sebagai seorang muslim. Sebagai terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu ayat yang kalau kita renungkan luar biasa, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Waktu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah perintah yang dalam Quran disebut dengan hijab. Wanita muslimah disuruh pakai hijab. Apa kata Allah kepada Nabi? Qul, wahai Muhammad, qul li azwajika, sampaikanlah kepada istri-istri, wa banatika, dan kepada anak-anak perempuan, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita muslimah, yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya wanita-wanita muslimah itu pakai jilbab. Nah, apa ayat selanjutnya? Dia mengatakan, zalika adna ayyu'arafna, kalau dia pakai jilbab diketahui, oh dia muslimah. Nah, coba lihat, jilbab harus muncul sebagai identitas untuk dikenal bahwa dia sebagai seorang muslim. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang saya hormati, maka paradigma ini, setelah kita bicara substansi daripada kebenaran, itu tidak boleh hanya menjadi wacana dalam undang-undang, wacana di dalam kelas, wacana dalam seminar, tetapi kebenaran itu harus muncul dalam identitas. Sebenarnya identitas yang paling besar di dunia itu kita. Islam, Muslim di Indonesia itu banyak sekali. Sejatinya kitalah negara yang mampu menyekolahkan anak-anak dengan gratis. Mesir itu negara miskin, tetapi puluhan ribu mahasiswa Indonesia belajar S1, S2, S3 di Mesir gratis, padahal negaranya tidak terlalu kaya. Kita komunitasnya luar biasa, ratusan juta, dengan bentangan wilayah yang sangat luar biasa, dari ujung pulau Sumatera sana sampai ke ujung pulau Papua, dengan komunitas yang luar biasa, dengan orang kaya yang juga sangat banyak. Tapi kita melihat sekolah-sekolah muslim kita, sekolah-sekolah Islam kita masih kalah dengan sekolah-sekolah Katolik,
sekolah-sekolah Kristen. Kenapa? Karena memang kita Muslim, tapi identitas kita belum muncul dalam permukaan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.